Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ritual Pesugihan Tumbal Bayi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung ke ceritanya. Pesugihan adalah sebuah ritual di mana seseorang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Ada begitu banyak macam pesugihan di tanah air, apalagi di Pulau Jawa yang notabene lebih kental kepercayaan mistisnya. Dari sekian banyak pesugihan itu, kami akan menampilkan kisah nyata pelaku pesugihan di mana pernah ikut serta dalam ritual pesugihan tumbal bayi. Dalam pesugihan tersebut, seseorang anak jadi tumbal pesugihan. Anak yang dimaksud adalah anak yang masih dalam kandungan atau bayi belum lahir. Oleh karena itu, beberapa orang menyebutnya sebagai pesugihan janin bayi. Konon janin bayi tersebut akan menjadi tumbal dari perjanjian untuk menarik harta secara gaib. Benar yang dikatakan orang bahwa alasan apapun bersekutu dengan makhluk halus akan banyak rugi daripada untungnya. Meski rata-rata sudah paham akan risikonya, faktanya banyak yang tetap nekat untuk ikut menjalankan pesugihan. Kebanyakan alasan yang dikemukakan terdengar klise, soal apalagi kalau bukan terhimpit faktor ekonomi. Meski ada juga yang karena merasa iri dengan orang di sekitarnya yang hidup bergelimbang harta. Tragisnya, demi mendapatkan kekayaan, maka mempersembahkan tumbal berupa nyawa manusia itu, anehnya, bisa dipenuhi. Seolah tidak peduli diri sendiri, istri, anak, atau orang lain yang akan menjadi tumbalnya. Akhirnya, kita pun kerap mendengar kisah-kisah tumbal pesugihan. Sungguh tidak manusiawi, karena hal ini hampir tidak ada bedanya dengan pembunuhan berselubung. Sayangnya untuk membuktikan hal tersebut sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Pasalnya modus kejahatan yang akan terjadi dengan perantara dunia gaib tidak bisa dibuktikan, baik secara hukum, medis, maupun klinis. Berikut ini adalah cerita pesugihan yang dituturkan oleh Bapak Kusmayati mengenai pengalaman dia dan istrinya saat ikut dalam pesugihan tumbal bayi yang belum lahir alias pesugihan janin. Selamat mendengarkan. Keras dan penuh persaingan ketat, itulah yang dialami Kusmayati, warga Karawang, Jawa Barat. Tentang kondisi kehidupan akhir-akhir ini, pria payubaya itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga baginya melayang sia-sia. Kerasnya kehidupan nyaris membuat pria itu frustasi. Kusmayati baru benar-benar menyadari setelah lebih dari 2 tahun kesulitan memperoleh pekerjaan. Sebenarnya dia sudah berusaha mencari, tetapi keberuntungan seolah belum mau menyapa dirinya yang sudah putus asa. Dia bahkan telah mencoba meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota besar. Segala perusahaan baik yang berskala besar atau kecil sudah didatangi,
namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi anehnya dengan berbagai alasan lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan itu, akhirnya Kusmayati memutuskan kembali ke kampung halaman. Di sana dia bekerja membanting tulang dengan menggarap sawah orang lain atau menjadi kuli bangunan. Baginya yang penting adalah bisa pulang dengan membawa uang, meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Selama setengah tahun tinggal di desa, Kusmayati merasakan miris dengan keadaan ekonomi keluarganya. Karena itu, dia mencoba untuk bekerja pada salah satu tetangganya yang memiliki usaha home industry atau bisnis rumahan berupa percetakan dan sablon. Selama bekerja di sana, etos dan kegiatan dia bekerja membuat kagum pemiliknya, hingga akhirnya Kusmayati dipercaya untuk diangkat menjadi kepala bagian. Namun kenaikan jabatan itu tak secara otomatis membuat merasa senang. Sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya sehingga mengusik konsentrasi dalam bekerja. Cobaan itu datang dari rekan-rekan kerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Rekan-rekannya tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayati dengan sang pemilik. Namun meski isu dan fitnah dihembuskan, kepercayaan pemilik kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kemarahan mereka. Hingga akhirnya beberapa di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistis. Hal itu baru disadari Kusmayati setelah dia menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam dan cabai tergeletak di depan pintu rumahnya. Untuk serang-serangan gaib tersebut tidak sampai mencelakai Kusmayati dan Sopiah, istrinya. Menyadari persaingan yang tidak sehat, pria itu mencoba berdamai dengan pekerja yang tidak senang kepadanya, tapi hasilnya selalu nihil. Akhirnya dia sendiri yang mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Dia bicarakan rencana tersebut dengan sang pemilik usaha. Sebenarnya bos, saya itu keberatan jika saya keluar, tapi mau gimana lagi jika rekan kehadiran saya, terang Kusmayati dengan rendah hati. Semenjak keluar dari perusahaan itu, Kusmayati kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Tak jarang pula jika sepi job, dia rela menarik becak yang sedang menganggur milik tetangganya. Lelaki asal loji pangkalan itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya dahulu yang sudah mempersunting Sopiah sebagai istrinya. Sampai kemudian hari, pada suatu hari saat dirinya sedang menunggu penumpang di perempatan Tanjung Pura, Kusmayati dihampiri sebuah mobil mewah. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna silver itu tersesat atau menanyakan sebuah alamat. Tapi setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayati menjadi kaget dan tak percaya. Seorang pria muda dengan pakaian bertele itu tak lain adalah temannya masa kecil
yang telah lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pria pemilik mobil sedan itu. Kusmayati masih ingat saat Hendro berpamitan kepadanya. Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan, bahkan untuk ongkos merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayati. Maka tidak aneh jika pertemuan itu terlihat sangat akrab. Bak dua saudara yang sudah lama tidak bertemu. Hendro berkata bahwa dia pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama dia tinggalkan. Melihat kondisi Kusmayati di saat itu, Hendro merasa miris dan prihatin. Meski awalnya berat mengungkapkan, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayati keluar dari kemiskinan. Hendro bercerita jika keberhasilan itu adalah hasil pekerjaan yang dilakoni dengan bantuan paranormal. Dia cukup mencari seorang gadis perawan yang sudah hamil di luar nikah. Nantinya janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan uang banyak. Kusmayati cukup memberi uang sebesar 5 juta pada gadis itu sebagai tali asih. Mendengar nominal jumlah yang uang disebutkan, Kusmayati tersentak, batinnya berontak. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Kamu jangan melihat dari jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi kamu harus melihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro. Mendapat tawaran seperti itu, Kusmayati tak langsung mengiyakan. Dia masih ingin mempertimbangkan lebih dulu. Dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistis. Pikirannya soal uang bisa saja dia pinjam pada tetangga atau Pak Hendro. Toh sebelumnya dia sukses, Kusmayati juga yang pernah membantunya. Kusmayati ingin membicarakan terlebih dahulu dengan istrinya. Jika memang itu menjadi jalan satu-satunya, mungkin dia akan menghubungi Hendro kembali. Malam harinya, Kusmayati menceritakan pertemuannya dengan Hendro. Dia juga berkata bahwa teman semasa kecilnya itu membantunya keluar dari kemiskinan melalui pesugihan. Sopiah langsung menanggapi dengan serius. Sang istri meminta Kusmayati untuk menerima tawarannya, mencari kekayaan lewat pesugihan. Bahkan istrinya akan nekat pergi sendiri dengan Hendro jika Kusmayati tidak mau. Yang membuat Kusmayati semakin sikap, Sopiah terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginan itu. Kusmayati bahkan sudah berusaha memberi segala risiko yang mungkin terjadi jika mengikuti pesugihan itu. Tapi itu juga tak cukup untuk meredam keinginan sang istri. Bahkan dia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan. Hingga 2 minggu berikutnya, Kusmayati masih mampu bertahan untuk menolak gagasan istrinya. Tetapi begitu terbayang istrinya tercinta akan pergi bersama Hendro jika dia terus menolak, Kusmayati pun tak berdaya menghindar lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Kusmayati sebenarnya cukup tegar menjalani hidupnya yang serba kekurangan. Sebagai manusia, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dari segi ekonomi. Tapi dia masih berpikir sehat untuk tidak melakukan
cara-cara yang sesat. Kusmayati lebih memilih bekerja keras dan tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu karena Sopiah yang tak cukup mental untuk menghadapi keadaan yang serba kekurangan. Sopiah memang berasal dari keluarga yang bergelimbang harta. Istrinya tak biasa hidup dalam kemiskinan. Apalagi dahulu dia sendiri yang ngotot memilih Sopiah menjadi istri, meski ditentang oleh orang tua dan saudara. Hingga suatu hari Kusmayati bertemu Hendro dan menyetujui tawaran itu. Selepas maghrib dia akan datang rumah Kusmayati untuk melanjutkan rencananya. Namun ternyata Hendro tidak datang sendiri. Dia bersama seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Guguh. Kusmayati tidak mengerti apa yang dimaksud Hendro membawa laki-laki yang tak dikenalnya itu ikut dalam perjalanan mereka, tapi dia dan istrinya tak mau tahu urusan mereka. Yang jelas, begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan sudah disiapkan, mereka berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang dikendarai Hendro akhirnya sampai di Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju lokasi, melainkan beristirahat dulu di sebuah rumah makan di pinggir kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut terisi, perjalanan dilanjutkan ke kota tujuan, Grobogan. Setelah 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pohon jati. Tak lama setelah itu, mobil mereka masuk sebidang tanah luas dengan rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah, seorang laki-laki yang dipanggil Mbah Brengos keluar dan memberi salam. Dia mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian mengobrol sejenak dengan sang pemilik rumah. Tak banyak yang dibicarakan memang. Kusmayati hanya ingin semua segera dilakukan karena sudah merasa sangat kelelahan. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus. Ternyata di dalam seorang pemuda tanggung dari seorang gadis belia. Mbah Brengos menjelaskan bahwa gadis yang masih berstatus pelajar kelas 2 SMA di Sragen itu adalah orang yang akan memberikan janin bayinya. Sang gadis yang bernama Sariyatin itu memang sudah berniat melakukan karena merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya. Sedangkan sosok pria di sampingnya adalah bapak biologis dari bayi berusia 6 bulan yang dikandungnya. Hubungan keduanya tidak disetujui orang tua si pria karena mereka berdua masih pelajar SMA. Selain itu, mereka sebenarnya juga tergiur dengan besarnya uang santunan atau tali asih yang nantinya diberikan. Setelah semuanya siap, sekitar jam tengah malam mereka mulai menggelar ritual. Proses diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala syarat pesugihan jual janin seperti bunga kandil, bunga melati, minyak serimpi, minyak misik, yuyu sungai, kendil yang telah dicampur dengan kembang telon, kain kafan, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, benang ante berwarna merah, serta beberapa lembar uang 100.000.
Menurut Mbah Brengos, uang tersebut adalah pemancing bagi pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang lebih banyak jika ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib berhasil. Mbah Brengos mengarahkan Sri Atin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan dekat ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Pak Guguh, Hendro, dan Kusmayati hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbah Brengos duduk di hadapan Sri Atin. Mulutnya komat kamit membaca mantra untuk berinteraksi dengan penghuni gaib di hutan bukit tersebut. Kusmayati tidak mengerti apa yang dilakukan Mbah Brengos, lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk mengusir rasa takutnya. Tapi apa yang dilakukan Kusmayati ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Dia pun disuruh keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Sopiah yang juga ikut bersemedi tak jauh dari Sri Atin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual. Mula-mula angin berhembus lembut sehingga membuat Sopiah yang duduk bersemedi menjadi sangat mengantuk. Tapi tak lama kemudian ia terhenyak manakala angin bertiup sangat kencang. Hampir bersamaan, tampak sosok bayangan hitam pekat seperti bocah telanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sopiah. Sopiah yang sejak tadi memperhatikan bayangan hitam itu hampir berteriak keras saat sosok tersebut tiba-tiba duduk saja di pangkuan Sopiah. Anehnya saat itu Sopiah sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan menyuruh Sopiah untuk duduk dengan gerakan isyarat. Sopiah pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sopiah, sosok bayangan bocah itu kemudian lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu sebuah kereta kencana yang datang entah dari mana muncul tepat di atas ranjang. Sosok wanita cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dari kereta dengan gerakan gemulai ke tempat ritual, kemudian berdiri di dekat mereka. Sosok itu lantas mengarahkan tangan menuju ke arah Sopiah. Selanjutnya peristiwa gaib kembali datang menguji Sopiah. Angin yang semula kencang mulai mereda. Tapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit kamar. Dari asap putih itu keluar sosok tinggi besar. Penampilannya mengisyaratkan aura wibawa yang sangat kuat. Sosok tersebut membawa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sopiah, sedangkan Mbah Brengos, Sri Atin, dan Pak Guguh tidak melihat apa-apa. Menyadari bahwa kejadian itu tak diketahui orang lain, Mbah Brengos menyuruh Sopiah untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih kebingungan, Sopiah akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan menghampiri sosok gaib tersebut untuk sedikit bertanya. Hasil dari pembicaraan itu, Sopiah mengetahui bahwa sosok di depannya adalah pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Dia adalah seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Pulau Jawa.
Merasa ritualnya diterima oleh penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat, Sophia hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang dialami. Ternyata melakukan ritual profesi pesugihan itu tidak sulit dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental yang kuat saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi hal yang sama tidak terjadi pada Sriatin. Tiba-tiba Sriatin merasakan nyeri dan pada perutnya. Nyeri yang teramat sangat seperti hendak melahirkan. Dia pun segera memanggil Mbak Bringos yang masih duduk semedi di hadapannya. Tapi aneh bin ajaib, sebelum Mbak Bringos sempat berdiri, Sriatin merasa jika perutnya saat itu juga sudah mengempis. Mengetahui perutnya sudah mengempis, Mbak Bringos memanggil seorang dari balik kamar. Seorang wanita tua yang dipanggil Mbok Jumih. Itu ternyata seorang dukun beranak di kampung setempat. Dia bertugas mengecek kehamilan si pasien jika profesi ritual sudah selesai. Mbok Jumi langsung memeriksa kandungan Sriatin. Mbok Jumi memastikan kalau janin dalam perutnya itu benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahu, Sriatin langsung tertunduk lemas. Dia seakan menyesal perbuatannya yang tentu saja berisiko baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi rasa penyesalan itu berangsur sirna begitu terbayang jumlah uang yang akan diperolehnya. Mbah Bringos mengatakan bahwa hilangnya bayi yang dikandung Sriatin karena sudah diambil oleh sosok pegawai gaib Ratu Lancar. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tapi sebagai gantinya, para makhluk halus itu memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama, Sophia harus merawat dengan baik jika nanti ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Kedua, Sophia harus bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Dan yang terakhir, setiap tahun dia diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih seekor kambing kendit di lokasi bekas ritual sebagai syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayati. Namun karena sejak semula istrinya sudah menyatakan bersedia melakukan pesugihan, maka dia pun hanya bisa pasrah. Maka sejak itulah keduanya telah terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian, hasil dari perjanjian gaib itu sudah terlihat. Di malam Jumat pertama sejak kehadiran sosok bocah hitam di rumahnya, Kusmayati dan Sophia dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, keduanya memang harus membuat warung kelontong sebagai tempat menampung uang dari pesugihan. Warung itu juga bisa dijadikan pengalih perhatian tetangga, jadi tidak ada yang curiga jika mereka melakukan penganut pesugihan. Di minggu-minggu berikutnya, pendapatan kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaib sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat uang sedemikian banyak, Sophia sangat bahagia. Dia langsung membeli perabotan rumah tangga yang mewah dan bermacam perhiasan. Di waktu berikutnya,
mereka membeli sebidang tanah di luar kota dan beberapa hektar sawah. Tapi meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayati tidak berani untuk membangun rumah atau membeli mobil baru. Untuk kegiatan sehari-hari mereka cukup mengendarai mobil bekas tapi layak pakai. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Sebab Kusmayati sendiri meski telah berhenti menarik becak, kini tetap menjadi penjaga warung meski istrinya tidak sekomplit toko kelontong di seberang jalan. Kalau sampai dia membangun rumah, apalagi rumah mewah, para tetangga pasti langsung kasak-kusuk. Jika melihat Sopiah, terasa wajar jika dia begitu menikmati hasil pesugihan. Sebab selama itu dialah yang harus rela menyusui sosok bocah siluman setiap kali dia hadir di rumah. Mereka pun kerap pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya di tahun ketiga mereka bersekutu dengan jin. Menjelang pagi, Kusmayati menemukan istrinya sudah terkulai lemas di atas kursi goyang. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya tampak kering dan keriput. Sementara nafasnya tersenggal-senggal dan sangat lemah. Karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan, Kusmayati membawanya ke rumah sakit. Namun baru sampai di sana dan belum mendapat perawatan dokter, nyawa sang istri sudah tak tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhir saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayati pun menjerit histeris. Dia menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan pesugihan dengan makhluk halus. Saat pemandian jenazah, banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sopiah. Apalagi setelah melihat tubuhnya yang keriput. Tapi Kusmayati hanya mengatakan jika juga tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit berbahaya. Beberapa hari berselang barulah Kusmayati mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut Mbah Brengos, kematian Sopiah akibat dia terlalu lama menyusui bocah siluman itu. Sejatinya yang dihisap bocah itu bukanlah air susu, melainkan darah Sopiah. Akibatnya lambat laun tubuh Sopiah menjadi kering karena kehabisan darah. Kini Kusmayati hidup sendiri di usia yang lebih setengah abad. Hidupnya kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Sopiah, mereka belum diberi momongan. Ditemui saat menarik ojek, pria yang diakrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalaman pada cerita. Itulah kenapa saya menekankan bila ada orang yang berniat mencari kekayaan dengan cara tidak sehat, apalagi dengan cara bersekutu dengan makhluk halus, saya selalu menekankan mereka untuk tidak melakukannya. Biarlah pengalaman ini cukup saya saja yang jadi korban, dan semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi orang banyak betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Demikian Kusmayati mengakhiri kisah nyata pelaku pesugihan yang diceritakan di sini untuk para pendengar. Demikian kisah mengenali ritual pesugihan tumbal bayi. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah nyata ini. Salam Rahayu.